Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan memaparkan tugas dari mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing yang bertemakan tentang perolehan dan pembelajaran bahasa. Dilihat dari KBBI, perolehan diartikan sebagai proses atau cara suatu perbuatan untuk memperoleh. Adapun faktor-faktor penyebab pemerolehan diantaranya seperti alamiah, kognitif, dan latar belakang sosial. Di sini dari alamiah, penyebab perolehan itu sendiri yaitu menerima apa yang terjadi di sekitarnya. Lalu dari aspek kognitif, yaitu aktivitas mental, mengingat, memberi simbol, ataupun yang berkenaan dengan hal-hal yang terdeskripsikan oleh siswa tersebut. Adapun dari latar belakang sosial, yang diantaranya itu mencakup struktur keluarga ataupun fasilitas kelompok sosial dan lingkungan di sekitar. Dia juga menjadi faktor penyebab memperoleh suatu bahasa. Nah, dari segi perbedaan antara perolehan dan pembelajaran bahasa, kita bisa dilihat dari pemerolehan bahasa biasanya berkenaan dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran bahasa berkenaan dengan bahasa kedua. Dan juga dari perbedaan lainnya bisa dilihat dari pemerolehan berasal dari alamiah, sedangkan pembelajaran sadar dan disengaja dilakukan untuk mendapatkan suatu bahasa tersebut. Dan juga dari sisi lain perbedaannya seperti pemerolehan bahasa lebih dominan ke makna proses mengetahui, sedangkan pembelajaran dominan kepada proses memahami setelah mengetahui. Seperti itu. Jadi lebih tepatnya ataupun kesimpulannya dari pembelajaran itu disengaja, sadar, dan melakukan ingin mengetahui suatu bahasa tersebut. Sedangkan pemerolehan itu didapatkan oleh faktor lingkungan ataupun yang ada di kehidupan sehari-hari siswa. Nah, adapun persamaannya dari pemerolehan dan pembelajaran bahasa tersebut, kita lebih bisa lihat dari pemerolehan pembelajaran itu pada hakikatnya adalah pembentukan kebiasaan, sama-sama membentuk suatu bahasa tersebut sehingga ia memiliki kemampuan ataupun capability berbahasa yang dilakukan melalui serangkaian praktek berbahasa lainnya, baik dari pembelajaran di sekolah ataupun lingkungan. Lalu seperti apa peran bahasa Arab di Indonesia? Itu jadi bahasa Arab ini masuknya ke kategori bahasa asing ya, seperti itu. Dan konsekuensinya adalah kita dapat menambah pengetahuan wawasan bahasa asing, yaitu bahasa Arab bisa dikatakan dipelajari pada saat siswa ataupun kita berada di madrasah pendidikan formal ya, yaitu masuknya ke kategori muatan lokal ataupun bisa dibedakan sendiri tentang bahasa Arab dan menjadi pelajaran mata pelajaran wajib, seperti itu, diujikan dan ada UTS dan UASnya, seperti itu. Jadi bahasa Arab di Indonesia itu dipelajari ya, bukan memperoleh, karena di Indonesia sendiri mempunyai bahasa tanah air ataupun bahasa bangsa sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Adi Saputra menyampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.